Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita akan reaksi lagi ke channel Isendal. Tapi jangan lupa like, subscribe, komen, dan loncengnya. Jangan lupa puasanya dan jangan lupa pada channel ini juga Isendal itu like, subscribe, komen, share, dan loncengnya. Langsung mulai aja. Saja namanya Kang Jaka. Beliau Kang adalah Jaka. ustadz muda lulusan Al-Azhar Mesir. Wih, Setelah Al-Azhar. lulus sebagai salah satu lulusan terbaik, banyak dong tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji yang fantastis. Namun Kang Waduh. Jaka memilih untuk mengabdikan dirinya ke pesantren di sebuah pulau kecil yang merupakan tempat kelahirannya. Kepulangan Kang Jaka disambut meriah oleh anak-anak pondok dan tentu saja sama gurunya Kiai Zubair. Ustadz Jaka Kiai dengan Zubair, sepenuh hati gurunya. mengajar di pondok pesantren kecil ini. Kehidupan mereka bersahaja, hidup dari alam, mau makan tinggal ambil di kebun atau dari kolam. Sering juga warga sekitar menyumbang hasil pertaniannya ke pesantren sehingga anak-anak hampir tidak pernah kekurangan makanan. Ini sebuah pulau yang berkah, hasil alamnya melimpah. Namun semua itu berubah ketika diadakannya pemilihan kepala desa yang baru. Calon kepala desa baru itu menjanjikan kehidupan yang lebih maju di pulau ini. Wah, Jika apakah saya terpilih, maka dibohongin? pulau ini akan saya bangun menjadi pusat hiburan. Akan tersedia 1 juta lapangan kerja dan kalian akan punya kerjaan yang lebih baik. Pulau ini akan menjadi lebih modern dan makmur, maka pilihlah saya. Inilah awal yang buruk bagi pulau kecil yang damai ini. Nah tuh kan, ada hal buruk kata Isendarnya. Banyak orang yang terpukau sama janji-janji Pak Kumci namanya. karena kepengen pulaunya seperti pulau sebelah yang punya fasilitas seperti orang kota. Orang-orang pun akhirnya memberikan suara kepada Pak Kumsil sebagai kepala desa yang baru. Dan memang benar kok, setelah terpilih, Pak Kumsil Oh, jalan raya, benar aja. jembatan, dan gedung-gedung. Negatif, Karena di pulau sebelah negatif, ditemukan kandungan mineral yang berharga. negatif Dan di sana diadakan thinking sih pertambangan Susan aku. besar-besaran. Jadi jalanan dan gedung yang dibangun ini diperuntukkan agar memudahkan distribusi barang tambang ini. Lapangan kerja dibuka, tapi hanya sedikit saja yang tersedia bagi warga pulau. Kebanyakan mengambil dari pulau lain karena mereka lebih educated ketimbang warga pulau. Warga yang diterima kerja pun, itu pun ditempatkan sebagai satpam atau penjaga. Jadi sewaktu-waktu jika ada warga pulau yang protes, nah yang dibikin baku hantam ini adalah warga sesama pulau. Apartemen mewah dibangun untuk para pekerja tambang dari luar pulau. Karena pulau semakin ramai, dibangun juga pusat belanja seperti pasar dan mall. Rakyat pulau pun senang dong pulaunya jadi seperti kota besar. Namun sayangnya mereka nggak punya duit untuk belanja di sana. Iya, apa Cuma bisa gunanya? nonton aja. Nonton doang. Secara perlahan, efek negatif dari pertambangan mulai terasa. Waduh. Perkebunan warga tertutupi debu, dan yang lebih parah, tanah tidak lagi menjadi subur. Lumpur sawah menghitam dan berbau. Ternyata limbah pabrik-pabrik yang dibangun dibuang ke sungai lalu masuk ke sawah dan membunuh padi. Warga pulau menjerit, pengen protes tapi harus menghadapi penjaga. Anggota Dewan Rakyat yang terhormat pun gak bisa ngapa-ngapain karena disogok sama Pak Kumsil biar pada... Wah, Warga gak sesuai bisa banget melakukan negeri akhirnya kita ini cuma yang pasrah. apa sih? Pembangunan pulau Huruf terus awalnya berlanjut. I sama huruf Sedikit demi sedikit, terakhirnya warga A. dijual. India enggak sih? Sayur oleh uang. Tapi tanah sudah tidak lagi menghasilkan padi dan sayur yang merupakan mata pencaharian penduduk pulau. Perubahan pun terjadi pada orang-orang di pulau. Di pusat-pusat hiburan sudah pacaran. terlihat wanita-wanita yang memakai pakaian mengumbar aurat, efek dari gaya hidup modern. Para pemudanya pada nongkrong di jalan bersenang-senang dengan miras. Mabok, Ikan mabok, pesantren muntah, kini muntah. dikelilingi tempat-tempat hiburan, bahkan gak jauh dari situ ada tempat pelacuran. Yuh, Kang Jaka pelacuran dan Kiai apaan? Zubair hanya bisa bertahan dan bersabar. Mereka terus berdakwah untuk mengembalikan akhlak penduduk pulau. Kang Jaka nggak tinggal diam saja melihat lingkungannya seperti itu. Kemudian beliau menasihati agar orang-orang, apapun yang terjadi, tetaplah sholat 5 waktu. Iya. Ramaikan masjid, dan sering-sering berdoa kepada Allah agar dimudahkan mendapatkan pekerjaan yang halal. Sedikit demi sedikit, orang-orang menerima dakwahnya Kang Jaka. Namun tentu saja, ada saja orang yang dengki. Halah Ustadz, ceramah itu nggak bikin perut kenyang. Kami ini butuh kerjaan buat makan. Yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Tapi karena dakwahnya ini pun, pesantren sering mendapatkan teror dari orang yang gak dikenal. Ketika berceramah di hadapan orang-orang, muncul rombongan preman yang membubarkan kerumunan. Kadang acara ceramahnya Ustadz Jaka di jalan ini disaingi oleh konser musik yang sengaja tampil di sebelah buat bikin bising. Ustadz Jaka hanya bisa istighfar. Pak Kumsil melihat prospek bagus di tanah tempat pesantren ini berdiri. Dia membayangkan ingin membangun bar dan pusat perjudian yang mewah karena lokasi pesantren ini sangat strategis. Maka disusunlah rencana pakai undang-undang untuk membubarkan pesantren ini. Para anggota Dewan Rakyat yang terhormat hanya bisa setuju saja setelah mulutnya disumpal pakai duit haram Pak Kumsil. Awalnya, pesantren didatangi oleh orang-orang berdasi agar mau ngejual tanahnya dengan harga yang wajar. Namun tentu saja Kiai Zubair menolaknya karena Mantap, tanah bangunan Kiai pesantren dan Zubair. masjid ini adalah wakaf dari warga. Ketika cara halus tidak berhasil, Pak Kumsil menyusun skenario untuk meneror pesantren. Preman bayaran Mantap. dikerahkan untuk Yo, mengacaukan hajar. Tentu saja para santri yang melihat itu langsung pasang badan melawan. Kemudian Pak Waduh, Kumsil apa membayar seorang wartawan untuk meliput kejadian itu. Lalu diberitakan sama si wartawan busuk ini di TV, jika pesantren ini anarkis, suka kekerasan, menyerang warga, radikal, dan semacamnya. Padahal aslinya mereka ini
ini hanya melindungi pesantrennya dari serangan anak buahnya Pak Kumsil. Berita ini pun viral, para buzzer bayaran pun dikerahkan. Netizen botol yang gak tahu kejadian aslinya ikut share sambil ngehujat. Oh gini ya, agama cinta damai. Ini pesantren gak bener, bubarkan. Islam gak ngajarin kekerasan loh, Nabi aja ketika dihina malah memaafkan. Dan berbagai komentar sok bener lainnya. Citra pesantren ini pun menjadi buruk karena salah paham netizen botol yang main sosmed. Sebagai pemimpin, Kiai Zubair ditangkap, diinterogasi dan disiksa para penjaga agar ngaku. Karena beliau sudah tua, tak tahan menghadapi siksaan, beliau pun syahid di dalam penjara. Sebelum Kiai Zubair menghembuskan nafasnya yang terakhir, Kang Jaka masih sempat menemui Kiai. Jaka, ingat, selalu berdoa kepada Allah. Rencana Allah itu selalu lebih baik. Iya. Kiai Zubair pun meninggal dalam keadaan tersenyum. Namun Kang Jaka masih nggak bisa memahami apa maksud perkataan terakhir gurunya itu di situasi seperti ini. Kang Jaka kemudian diancam sama para penjaga. Harus tutup mulut atas insiden ini dan berdamai dengan menyerahkan pesantren agar mau dijual demi pembangunan. Awalnya Kang Jaka menolak dan ingin mencari keadilan. Namun para penjaga ini mengancam akan menyakiti anak-anak pondok juga jika Kang Jaka tidak mau kerjasama. Karena sadar posisinya lemah dan hukum tak akan berpihak kepadanya, Kang Jaka pun terpaksa mengikuti kemauan mereka. Setelah pemakaman Kiai, Kang Jaka dan anak-anak dipindahkan ke pulau lain dan membangun pesantren baru di sana. Dan diikuti oleh sebagian besar penduduk lainnya. Pulau ini pun kini berubah menjadi pulau pusatnya hiburan yang modern. Kang Jaka masih tak habis pikir, kenapa kok takdir Allah kayak gini banget? Kenapa dirinya yang kalah? Padahal Allah itu maha kuasa, tapi kenapa saat ini Allah tidak memenangkan dirinya? Pulau ini kini benar-benar menjadi pusatnya tempat hiburan. Ada wahana bermain, restoran mewah, supermall, bar, kasino, dan semacamnya. Begitu pula dengan segala macam kemaksiatan boleh dilakukan di pulau ini. Pak Kumsil mengadakan pesta besar-besaran. Semua orang besar diundang, mulai dari artis hot ibu kota, politikus busuk, wartawan kotor, koruptor, mafia, bandar judol, dan semacamnya. Pesta besar ini banyaknya orang sampai penduduk. tengah malam. Orang-orang berjoget mabuk sampai pagi. Di malam itu juga terjadilah berbagai macam kemaksiatan. Pesta seks beda jenis, sesama jenis, bahkan ada yang dengan binatang. Yang kawin sama anime pun ada. What the hell, sama anime pun ada. Jam 3 pagi. Kang Jaka tetap saja. Kalau kalian tanya lebih banyak yang cinta hewan sama kerja di luar negeri dengan gaji yang fantastis. Tetapi dia memilih untuk mengabdikan diri hewan atau anime. Menurutku anime sih. Allah tidak menolongnya. Namun pertanyaan itu kemudian terjawab ketika di detik itu gempa terjadi. Karena kaget, Kang Jaka spontan lari keluar. Ketika keluar, Kang Jaka sangat shock. Sabar dulu ya guys. Lanjut. Lupa. Aman. Tapi kenapa Allah tidak menolongnya? Namun pertanyaan itu kemudian terjawab ketika di detik itu gempa terjadi. Karena kaget, Kang Jaka spontan lari keluar. Ketika keluar, Kang Jaka sangat shock begitu melihat pulau tanah kelahirannya itu Disiramin oleh banjir. Setelah berpesta semalaman, jam 3 pagi, aktivitas manusia sudah mulai berkurang. Orang-orang pada terlelap dalam keadaan tidur lagi nyenyak-nyenyaknya. Dalam keadaan lagi nyaman-nyamannya itu nantinya gempa dahsyat. Seketika manusia dikejutkan dengan getaran ini. Fatality. Burality. Lari-lari. What the hell, must kill. Langsung disikat semuanya. Hanya tenggelam. Tersisa satu deh yang selamat. Siapa? Yaitu kameramen. Oh, kameramen. Ketika tsunami terjadi, dia berada di tengah laut. Seketika Kang Jaka tersadar dan segera memohon ampunan kepada Allah. Karena selama ini sudah berburuk sangka kepada skenario yang sudah Allah tentukan ini. Udah dulu ya guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, loncengnya juga guys. Jangan lupa puasanya juga. Jangan lupa like, subscribe, komen, loncengnya ke channel Isnel juga. Tapi ada pelajaran yang kita bisa ambil. Ya itulah. Jadi itu ada dua. Itu kita harus sabar dulu. Yang kedua itu kita harus jadi pemimpin yang adil gitu. Waalaikumsalam guys. Dah.